persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Nah, hari ini saya akan bagikan satu pesan yang sangat penting mengenai bahasa roh, saudaraku. Jadi ada 4 hambatan, ya kan, mengenai berbahasa roh yang akan kita bahas hari ini. Saya percaya saudara akan diberkati dan saya juga berdoa saudara yang punya kerinduan berbahasa roh. Lewat menara doa kali ini saudara akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Mungkin saudara yang masih bertanya-tanya tentang bahasa roh, saudara bisa menyimak, saudara bisa memperhatikan dan saudara buka hatinya. Saudaraku, saya percaya kebenaran ini Roh Kudus akan membukakan kebenaran ini buat saudara. Dan saudara akan mendapatkan satu pengalaman yang terindah ketika saudara dibaptis oleh Roh Kudus. Mari kita akan siapkan diri kita saudara, kita akan sama-sama berdoa pembukaan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur lewat menara doa ini kami boleh ya Tuhan menikmati dan masuk dan menikmati hadirat-Mu lewat doa, pujian, penyembahan. Kami berdoa ya Tuhan, kami tahu dan kami percaya hadirat-Mu memperbaharui kami, hadirat-Mu menguatkan kami, dan di dalam hadirat-Mu ada kuasa yang menyembuhkan kami, memulihkan kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, Engkau memberikan ya Tuhan kekuatan yang baru, semangat yang baru. Oleh karena itu hari ini ya Bapa, di dalam nama Yesus, semua anak-anak-Mu yang sakit, yang berdoa menaruh pengharapan kepadamu, mereka semuanya disembuhkan. Aku berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus, semua anak-anak-Mu yang terikat dilepaskan. Aku berdoa ada satu kekuatan yang baru yang Engkau akan limpahkan buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Makasih Roh Kudus, makasih ya Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis,
Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Mari dari awal yang bunyi dikatakan, Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Angkat tanganmu sembah Dia. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat ini. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami.
beri hujan seperti yang kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang, beri api, beri hujan seperti yang kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang, beri api, beri hujan seperti yang kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Bukan suaranya saudara, kita sama Tuhan, beri api, katakan beri api, beri api ya Tuhan Yesus, beri api Roh Kudus seperti yang kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu. Sekali lagi, beri api, beri api, beri hujan seperti yang kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang, beri kuasa urapanmu sekarang, beri kuasa urapanmu sekarang. Mari sembah Dia. Oh ya, penuhi Tuhan, penuhi anak-anakmu ini Yesus, penuhi kami Yesus. Terima saudara, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima dalam nama Yesus. Penuh bersama, buka mulutnya, buka, terima iman, percaya, penuh. Oh ya, oh ya, penuh dalam nama Yesus. Oh ya, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus,
percaya Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada di sini. Engkau sedang memenuhi kami. Engkau sedang menjamah tiap kami. Engkau sedang memulihkan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Beri iman untuk bisa percaya bahwa mujizat itu masih ada buat kami. Beri iman buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang hadir di menara doa ini, bahwa mujizat itu masih ada. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau turunkan ya Tuhan hujan Roh Kudus-Mu lebih lagi. Oh ya Bapak, hujani kami dengan mujizat kesembuhan ya Tuhan. Oh ya laba. Jamah siap anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah hati kami. Jamah beri ya Tuhan roh iman buat kami. Jamah pikiran kami ya Tuhan. Jamah Yesus. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Mari Roh Kudus-Mu hujani kami. Holy Spirit rain. Penuhi hujani kami. Penuhi. Rain down. Rain on us. Oh, Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Hallelujah. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, you are welcome here. Hallelujah. Holy Spirit, we are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, rain down. Ya, Holy Spirit. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit,
Tuhan Engkau ajaib bagiku. Ya Tuhan, Engkau ajaib. Tak Ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari sekali lagi katakan Tuhan, haleluya. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, semua yang kusaksikan, perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sembah Dia, haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Shalom saudara. Kita semuanya tahu bahwa setiap kali Tuhan bekerja, saudara, Tuhan bekerjanya itu dari dalam. Saudara, baru keluar. Ya, maksudnya apa? Dari dalam itu Tuhan bekerja itu dari roh kita, dari hati kita, dari batin kita. Makanya saudara, Yesus tempat di mana Roh Kudus itu tinggal, yaitu roh kita. Dari situ Dia kerja. Nah, iman juga kan ada di hati, saudara. Ketika Tuhan lihat iman di hati kita, maka Tuhan akan bekerja, saudaraku. Ya kan? Lalu dimanifestasikan, ya kan? Keluar. Ketika saudara dan saya punya iman yang di dalam hati kita, iman untuk disembuhkan, maka Roh Kudus saudara akan bekerja. Makanya Dia mulai kerjanya lihat ada iman gak yang di dalam. Maka Dia bermanifestasi dalam bentuk kesembuhan secara fisik. Saya mau berdoa buat saudara, ya. Begitu pula dengan bahasa roh, saudaraku. Saudara bisa berbahasa roh, saudara rindu dipenuhi dan dibaptis oleh Roh Kudus. Itu dimulainya dari dalam. Makanya Alkitab katakan, Yesus berkata bahwa barang siapa yang percaya padaku, dari dalam hatinya akan mengalir apa saudara? Aliran-aliran air yang hidup. Saudara Kristus. Nah, hari ini saudara, saya ingin berdoa buat saudara yang sakit. Saudara yang menderita sakit diabetes. Diabetes yang akut. Bahkan saudara mengalami kesulitan dengan penyakit ini. Saya percaya Tuhan mau sembuhkan saudara. Tuhan mau sembuhkan saudara. Saudara sakit diabetes. Yang kedua, saudara yang mungkin takut, sedang mengalami ketakutan karena penyakit yang sedang atau akan saudara kan terjadi. Saya tidak tahu penyakit apa yang saudara sedang alami sekarang. Atau saudara masih sedang menunggu sesuatu dari dokter. Atau saudara yang sedang bergumul untuk orang tua atau siapapun orang yang saudara kasihi. Yang ada di ICU, ruang di ICU. Saya mau satukan hati bersama dengan saudara berdoa. Saya percaya mujizat masih ada. Saya rasakan hadirat Allah turun. Waktu saya bicara seperti ini. Satu tanda Tuhan mengasihi saudara. Apapun sakit penyakit saudara. Apapun penyakit saudara, hari ini saya mau berdoa buat saudara. Saya mengasihi saudara sebagai hamba Tuhan. Saya mengasihi saudara, saya mau berdoa buat saudara. Saya senang, saya rindu melihat saudara disembuhkan dari sakit saudara. Saudara yang sakit kanker atau tumor, saya percaya
Tuhan pun sanggup sembuhkan saudara. Ayo saudara, ingat Tuhan bekerja mulai dari dalam, baru keluar dalam manifestasi kesembuhannya. Tapi yang di dalam Tuhan minta. Mari saudara berdoa dan berkata, Tuhan beri saya iman untuk bisa percaya oleh bilur Yesus saya telah disembuhkan. Tuhan beri saya iman untuk bisa percaya bahwa Tuhan menyembuhkan sakit penyakit saya. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sakit diabetes Tuhan. Anak-anakmu yang sakit kanker, tumor. Ya Tuhan, anak-anakmu yang sedang mengidap penyakit ya Tuhan. Apapun itu ya Tuhan yang mereka sedang alami saat ini. Aku percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus sedang bekerja dalam setiap hati mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan kau jelawat, kau jamah. Tuhan sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, anak-anakmu yang sedang gelisah, yang takut, yang khawatir. Ya Tuhan, anak-anakmu yang sedang kritis di ruang-ruang ICU ya Bapa. Aku berdoa sekarang kau mengangkat tanganku ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Jadi sembuh sekarang. Jadi sembuh sekarang. Dalam nama Yesus. Segala kuasa gelap, segala roh jahat, segala roh sakit penyakit, aku patahkan dalam nama Yesus. Segala kutuk sakit penyakit, kutuk keturunan aku patahkan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan saudaraku. Terima kesembuhan. Oh ya laba kasyala balaba. Saudara yang mengidap kanker payudara, kanker rahim, kanker daripada pankreas, atau kanker darah, leukemia, aku percaya dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Dalam nama Yesus. Oh ya laba. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anakmu yang sedang sakit ya Tuhan. Liver mereka, jantung, ginjal, Tuhan berikan ya Tuhan. Organ tubuh yang baru buat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Mari buka suaranya saudara dengan iman, naikkan nyanyi. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu dalam doa pujian penyembahan ini. Dan aku berdoa ya Tuhan, jawablah doa kami. Tuhan jawablah doa kami. Dan aku percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Tuhan berikan kekuatan, ketenangan, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan hadirat-Mu. Makasih Tuhan. Mari Roh Kudus penuhi kami, penuhi hamba-Mu lebih lagi. Hidupi setiap kata-kata firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini. Masuk tertanam. Ya Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara.
Nah hari ini saya ingin bagikan tentang, ya saya beri judul tentang bahasa roh. Jadi ada 4 hambatan berbahasa roh. Nah sebagaimana tadi saya sharingkan saudara ya, bahwa setiap kali Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, Tuhan tuh akan bekerja dengan memulainya dari dalam hati kita. Ya, kemudian dia mengalir keluar dari hati kita. Jadi apapun yang Tuhan kerjakan saudaraku dalam hidup kita, itu semua dimulai dari hati kita. Ya kan, lalu dimanifestasikan keluar. Makanya di Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ akan terpancar apa? Kehidupan. Akan termanifestasi. Jadi begini saudara, berkat yang namanya jasmani, entah kesembuhan, entah kesehatan, umur panjang segala pun, ya saudaraku, itu keluar karena dari hati. Ya saudara, hati ini keluar, tak pancar, ya kan, kehidupan. Berkat jasmani lah, berkat kita bisa bangun hubungan, kita bisa lihat secara nyata orang-orang, saudaraku, sekitar kita. Ya kan, termasuk juga berkat keuangan dalam pekerjaan, bisnis ataupun pelayanan. Saudara, itu dimulai dari hati. Hati yang apa? Di dalam hati yang ada iman. Iman itu pasti dari firman. Katakan amin. Nah, kenapa kok Tuhan bekerjanya dari hati? Karena hati ini atau roh, artinya batin ini, itu tempat kediaman daripada roh Tuhan. Ya, hati ini juga tempat daripada iman itu ada. Ketika Tuhan berjumpa dengan iman di dalam hati kita, maka Tuhan akan bekerja, saudaraku, ya kan, di dalam kehidupan kita. Ibrani 11 ayat 6 katakan apa? Tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Kalau orang percaya sama Allah, dia kan, ya kan kalau dia percaya mana? Dia akan sungguh-sungguh. Tuhan memberikan upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara, soal ini sehubungan dengan apa namanya? Berbahasa roh. Ya kan saudaraku? Berbahasa roh. Saya mau kasih tahu, bahkan di dalam kesembuhan ilahi pun, ya, di dalam kesembuhan ilahi, saudara, ya kesembuhan ilahi. Sekalipun kita bisa lihatnya, oh dia bisa jalan ya, oh dia bisa sembuh secara nyata. Saudara, sebenarnya tuh kesembuhan ilahi, itu semuanya tuh dimulai dari apa? Dari iman yang ada di dalam hati kita. Katakan amin saudara. Iman yang ada di dalam hati atau roh kita, itu bermanifestasi keluar dalam bentuk kesembuhan fisik. Nah demikian pula dengan karunia bahasa roh. Nah sekarang kita mau bahas tentang karunia bahasa roh. Jadi ini saudaraku sehubungan dengan ada banyak pertanyaan ya yang diajukan ke saya. Ya kan, Pak Sabta, itu gimana gereja saya tidak berbahasa roh? Saya tuh ingin berbahasa roh. Apa sih bahasa roh? Apakah kita harus berbahasa roh? Ya kan, gimana kalau kita gak berbahasa roh? Nah oleh karena itulah makanya saya hari ini saya coba mau menjelaskan ulang saudara tentang bahasa roh ini. Nah saudara, saya ingin kasih tahu begini. Ini yang harus saudara tahu ya. Pertama, ya kan, saat kita diselamatkan, ya, saat kita diselamatkan, pada saat itulah kita menerima Roh Kudus. Katakan amin. Nah, oleh karena itu untuk berbahasa roh, saudara dan saya harus percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saudara harus sudah diselamatkan dulu, saudaraku. Nah di dalam Yohanes 7 ayat 38, mari kita akan lihat dan kita akan baca bersama-sama saudaraku. Ya, Yohanes 7 ayat 38, baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Nah saudara, yang di sini dikatakan saudaraku, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya kan saudaraku Yesus, dan kita mengambil keputusan dan berdoa meminta saudara baptisan Roh Kudus, maka Tuhan Yesus akan membaptis kita dengan Roh Kudus dan kita akan berbahasa roh. Jadi baptisan Roh Kudus itu saudara tahu ya, berbahasa roh. Ya baptisan roh kita dipenuhi. Ya ketika kita mengalami baptisan Roh Kudus, ya kan?
pada saat itu seperti ada aliran-aliran air hidup, yaitu Roh Kudus yang mengalir keluar dari hati kita, ke jiwa kita, saudara, ke tubuh kita, yang dimanifestasikan dalam bentuk suara yang kita dengar. Itu namanya Roh Kudus. Saya mau kasih tahu saudaraku. Jadi prosesnya begini. Tuhan bilang, ya kan, bagaimana Pak saya bisa berbahasa roh? Saya ulang lagi ini. Untuk bisa berbahasa roh, saudara harus menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, ketika kita percaya pada Yesus Kristus, kita sudah punya Roh Kudus dalam hati kita. Katakan amin. Ya, itu yang namanya aliran air hidup. Nah, aliran air hidup ini bisa keluar, saudara. Dia keluar tuh lewat mulut kita. Yaitu dalam bentuk apa? Bahasa roh. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Ketika Roh Kudus ini keluar, saudaraku, dalam bentuk bahasa roh, maka dia mengalirnya dimulai dari apa? Dari hati atau roh kita, itu kena ke jiwa. Jiwa kita. Lalu ke tubuh kita dalam bentuk apa? Suara yang kita bisa dengar. Syalabalabalabalabalabalabal. Syalabalabalabalabal. Syalabalabalabalabal. Nah, ketika saudara berbahasa roh, itu seperti kayak aliran air dari roh mengalir ke jiwa, lalu ke tubuh dalam bentuk syalabalabalabalabal. Nah, oleh karena itu di dalam 1 Korintus 14 itu dikatakan, barang siapa yang berbahasa roh, dia membangun bukan rohnya saja, bukan rohnya, tapi apa? Dirinya sendiri. Diri kita terdiri dari apa? Roh, jiwa, tubuh. Ketika kita berbahasa roh, saudara, aliran air dalam diri kita, yaitu Roh Kudus dalam kita, kita sedang aktifkan dia. Saudaraku, ya kan? Untuk bisa mengalir, dia mengalir lewat apa? Lewat jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak. Di sini saudaraku. Nah, bahasa roh ini akan menyegarkan jiwa kita, memulihkan jiwa kita, atau menyembuhkan luka-luka kita bahkan. Saudaraku, menguatkan, menyegarkan, lalu masuk ke tubuh. Ya saudara, ya kan, dalam bentuk suara itu. Nah, tubuh juga karena saudara dikuatkan dengan apa? Seger ya tubuh saya ya rasanya. Sehat ya. Ya, dari ada riset tentang bahasa roh dikatakan bahwa rupanya bahasa roh itu bisa menyebabkan, saudaraku, seperti kayak apa? Membuat orang tuh lebih sehat, lebih apa segala, imunnya bisa naik dan lain sebagainya. Saya tidak akan bahas itu, tapi saya mau ngomong gini. Pak, gimana Pak kalau saya belum bahasa roh? Saya udah coba kok, tapi nggak bisa-bisa nih bahasa roh. Saya mau kasih tahu begini aja. Kalau saudara tidak berbahasa roh, bukan berarti saudara tidak diselamatkan. Katakan amin. Karena saudara diselamatkan, saya diselamatkan atau kita diselamatkan itu oleh iman kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman kepada siapa? Yesus. Bukan bahasa roh yang menyelamatkan kita. Jadi kalau saudara nggak bahasa roh, ya tetap selamat. Katakan amin. Yang kedua, ya kan? Kalau saudara tidak berbahasa roh, bukan berarti saudara tidak memiliki iman. Karena iman kan timbul oleh pendengaran akan firman Kristus. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ya kan? Kalau saudara tidak berbahasa roh, bukan berarti saudara tidak memiliki Roh Kudus. Tetap ada. Kenyataan dan bukti terbesar dari manifestasi Roh Kudus itu bukan bahasa roh, tetapi buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kesalehan, penguasaan diri, itu buah roh. Itu manifestasinya, saudaraku. Saudara mau bersaksi sama orang lain, itu tanda. Saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, itu tanda. Saudaraku, manifestasinya ke sana. Orang yang punya Roh Kudus, dia seharusnya, ya kan, justru bukan bahasa rohnya, tapi buah roh. Coba, saudara mau menginjil, mau menangkan jiwa. Saudara mau hidup benar, hidup mau makin serupa dengan Kristus. Katakan amin. Dan hal ini bukan juga berarti bahwa karunia bahasa roh tidak penting, saudaraku.
Ya kan? Karunia bahasa roh itu penting. Kenapa? Ya karena karunia bahasa roh untuk membangun diri kita. Dan juga bisa membangun jemaat. Sekali lagi saya mau kasih tahu. Ya kan? Saudara menerima Roh Kudus ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus. Saudara menerima baptisan Roh Kudus. Saudara penuhi dengan Roh Kudus. Ya, saudara berbahasa roh ketika saudara berdoa dan memintanya. Katakan amin. Ya, memang ini perlu waktu, saudaraku, perlu waktu. Kenapa? Jadi ini yang namanya berbahasa roh kan perlu adanya iman. Oleh karena itu saudara perlu mendengarkan ya khotbah ya kan seperti ini tentang baptisan Roh Kudus, tentang tanda dipenuhi Roh Kudus, tanda bagaimana berbahasa roh. Ketika saudara dapatkan dengar firman yang seperti ini, apa sih manfaatnya berbahasa roh? Ya kan? Apa sih dampaknya buat hidup saya? Ya kan? Gimana sih caranya? Ketika saudara dengar khotbah ini, tiba-tiba iman di dalam hati saudara itu ada iman yang terbangun gitu loh. Aku tuh ingin, ada satu kerinduan, aku mau dapetin karunia bahasa roh. Aku mau berbahasa roh. Baru dari situlah cikal bakalnya. Saudara pun, ketika saudara mungkin nantinya ada hamba Tuhan. Atau kolka. Seperti contoh saya pernah dengar kesaksian seorang hamba Tuhan. Dia bilang, dia tuh dari gereja yang tidak berbahasa roh. Tapi satu hari dia datang, dia dengar khotbah tentang bahasa roh. Sepertinya ada kayak jamahan di hati dia. Satu kerinduan ingin mau. Lalu pendetanya itu selesai khotbah tentang bahasa roh. Dia atekol. Ya, pendeta ini masih muda. Dia bilang waktu itu saya masih muda. Dia maju ke depan. Dia bukan di tempat yang di depan. Tapi yang baris kedua. Di depan dia itu orang tinggi saudara. Tingginya ya kalau dia mungkin tingginya 170, orang itu 180-an tinggi. Dia angkat tangan begitu. Nah rupanya orang itu yang berdiri di depan dia itu ditumpangkan tangan oleh pendeta. Dia penuh Roh Kudus, berbahasa roh. Lalu ininya saudara, sikunya hajar kepala dia waktu dia jatuh. Bak! Pada waktu sikunya kena, dia bilang itu seperti kayak aliran listrik masuk dalam diri dia. Saat itu dia ikut jatuh juga. Tapi dia langsung saudaraku keluar bahasa-bahasa baru, bahasa roh. Saudaraku Kristus, ini bicara tentang bahasa roh. Itu harus dimulai dari yang di dalam. Yang saya bilang. Di dalam pengalaman saya bisa berbahasa roh ketika kami ngadakan saudara pada waktu itu adalah doa semalam suntuk waktu kami masih remaja. Saudaraku, waktu itu baru sedang dipopulerkan lah tahun-tahun 83, 84. Itu bahasa roh yang kami baru tahu gitu saudara. Walaupun masih banyak penentangan pada waktu itu. Nah pada waktu itu ada seorang hamba Tuhan yang mimpin dalam doa semalam suntuk itu. Ya kan dia bicara tentang bahasa roh. Saya pikir ini keren juga nih, aku mau nih. Aku ingin gitu kan. Saudaraku, tapi dia tidak tumpang tangan, dia tidak apa. Dia cuma ajak doa, nyanyi. Dan tiba-tiba saudara, karena ada satu kerinduan di hati saya. Saya buka suara, saya serahkan hati dan suara saya ke Tuhan. Lalu tiba-tiba saudara seperti lidah saya itu kaku. Keluar suara, bahasa roh cukup lama sekali. Dan saya merasakan saudara seperti mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan mulai saat itulah saudaraku, seperti ada satu titik balik dalam kerohanian saya. Doa, baca Alkitab itu kayaknya lebih kena, lebih enak. Kayaknya lebih dekat sama Tuhan. Dan ini sesuai ya saudara, ini apa yang gak pernah saya duga. Dari mulai situlah saudara, saya mulai tahu. Saya mulai bisa berani doa dengan iman, dengan pengharapan yang begitu besar pada waktu itu. Ya itu masih remaja sekali. Untuk banyak hal yang saya masalah dalam hidup dan lain sebagainya. Saya ingin ajak saudara ya kan tentang bahasa roh ini. Ya kan
Coba kita buka dalam 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 14. Saya ingin ajak saudara untuk lihat dan baca. Sama-sama 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini saudara di tahun-tahun 80-an, 83. Di mana saya tuh pergaulannya, gerejanya saya waktu itu awalnya gereja yang bukan karismatik, tidak berbahasa roh. Saudara, dan tidak diajarkan. Buat saya ini apa yang nggak pernah dilihat oleh mata saya, orang bisa gitu. Nggak pernah didengar sama telinga saya. Saya juga nggak pernah nyangka saya sendiri ngalamin. Ini ayat ini jadi kenyataan tuh bahasa roh. Saudaraku. Dan dari situ saudaraku, benar-benar yang namanya Allah adalah roh. Ya saudara, baca Alkitab, doa, keintiman itu boleh dapat. Sebagaimana ditulis dalam ayat yang 10. Paulus jelaskan tentang komunikasi. Kenapa kok orang yang dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya berbahasa roh, ya kan? Bisa seperti kayak adanya satu keintiman yang benar-benar sejati. Bukan keintiman slogan gitu. Oh intim. Tapi memang rasakan kedekatan dan kenal. Iya ini Tuhan. Lalu percaya. Iya benar ini Tuhan bisa dipercaya. Dia bisa tolong kok. Dia bisa sembuhkan kok. Dia pasti buka jalan kok. Itu roh kita yang bersaksi saudara. Karena bantuan siapa? Roh Kudus. Lewat apa saudara? Komunikasi dalam apa? Bahasa roh. Coba kita lihat sini. Ayat 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kepada kita, perhatikan. Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab, baca keras. Roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ayat 11. Siapa kegerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain apa? Roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita nggak mungkin bisa kenal Allah kalau tidak tanpa roh Allah. Katakan amin saudara. Nah untuk bisa dapat SB, iya nih roh Allah, ini roh kudus. Saudara harus dipenuhi, dibaptis oleh roh kudus. Seperti tidak ada orang yang bisa lebih kenal tentang diri saudara selain roh saudara sendiri. Ini firman katakan gitu. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Ini saya ingin dorong saudara tentang bahasa roh. Ya, ini penting sekali. Dan ayat 13, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Tafsirkan hal-hal rohani. Ngomong hal-hal yang rohani. Saudara, kepada mereka yang mempunyai apa? Roh Kudus, roh Tuhan. Yang dipenuhi roh Tuhan. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Artinya gini saudaraku, untuk bisa ngerti bahasa roh, kebenaran tentang bahasa roh, kita nggak bisa pakai pikiran dan kebenaran sendiri atau pikiran kebenaran daging. Ini perlu yang namanya apa saudara? Roh atau pewahyuan, diwahyukan sendiri. Katakan amin saudaraku. Seperti kebenaran tentang perjamuan kudus, minyak urapan, kesembuhan ilahi. Itu harus dibukakan saudaraku. Oleh siapa? Oleh roh Allah sendiri. Oleh roh kudus sendiri. Katakan amin. Katakan amin. Ketika saudara tidak ada jalan. Ya saudara. Dan saudara tahu tidak bisa ada jalan keluar. Ketika saudara bisa baca Alkitab. Saudara bisa mendengar kebenaran firman Tuhan, khotbah-khotbah. Dan Roh Kudus menghidupi kata-kata itu. Saudara tiba-tiba muncul di hati. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya kan? Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang tiba-tiba kata itu muncul saudara. Tak gitu loh.
oleh bilur-bilurnya aku telah disembuhkan. Kita baca lagi ayat 14. Ayat 14 saudara lihat sini. Ya penjelasannya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Manusia duniawi. Dia nggak bilang manusia non-Kristen. Bukan. Bisa orang Kristen tetapi hidupnya duniawi. Orang yang hidupnya duniawi, orang yang hidup berdasarkan kedagingannya, kekuatannya, pikirannya sendiri. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Salah satu yang berasal dari roh Allah adalah apa? Bahasa roh. Karunia Roh Kudus. Karunia bahasa roh. Karena hal itu baginya adalah suatu apa? Kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saya mau kasih tahu begini saudara Kristus ya. Bahwa pentingnya kita memiliki yang namanya karunia Roh Kudus. Ada 2 jenis bahasa roh saudaraku. Ada 2 jenis ya. Yang pertama adalah bahasa roh untuk membangun diri kita sendiri. Saudara ya. Yang kedua adalah bahasa roh untuk membangun jemaat. Ya kan? Yang membutuhkan orang untuk menafsirkan bahasa roh itu saudara. Ini ada di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 sampai ayat 5. Kita baca sama-sama. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun apa? Dirinya sendiri. Bukan membangun rohnya loh. Membangun dirinya sendiri. Diri kita tidak apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ini jenis bahasa roh yang pertama. Tidak perlu penafsiran. Saudara, tidak perlu penafsiran. Saudara bisa berbahasa roh di muka, di hadapan jemaat. Tidak perlu penafsiran. Ini yang pertama saudara. Ada nggak di Alkitab? Ya ada. Di Kisah 2 ayat 4. Di mana para murid-murid 120 orang. Mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mengucapkan berbahasa-bahasa baru. Bahasa-bahasa lain yang diberikan roh kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka berbahasa roh. Kita juga lihat saudaraku jemaat di Efesus. Ketika Petrus menanyakan apakah kamu sudah penuh Roh Kudus? Apa kamu sudah berbahasa roh? Mereka bilang apa itu? Kami tidak tahu. Lalu Petrus menumpangkan tangannya saudaraku. Lalu di Alkitab katakan mereka penuh Roh Kudus. Mereka berbahasa roh dan mereka bernubuat. Jadi ada depan jemaat saudaraku. Ya kan? Ada jemaat. Dan juga depan orang lagi banyak. Siapa saudara? Di rumah Kornelius. Ketika Rasul Petrus memberitakan Injil tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Tentang janji Allah. Ya kan? Tentang keselamatan. Ya, saudara, tentang hidup kekal. Tiba-tiba saudara sementara Petrus mulai saudara memberitakan nama Yesus kepada Kornelius saudaraku. Apa yang terjadi? Saudara, Kornelius bersama dengan seluruh keluarganya dipenuhi Roh Kudus saudaraku. Mereka berbahasa roh. Lalu Petrus berkata, nah kok mereka bisa berbahasa roh? Kalau mereka sudah dipenuhi roh, baptis dengan Roh Kudus, masakan kita tidak boleh baptis mereka dengan air? Jadi saudara Kristus bahwa bahasa roh, berbahasa roh, boleh juga saudara dilakukan di tengah-tengah jemaat. Ada bahasa roh yang tidak membutuhkan apa? Penafsiran. Nah bahasa roh ini saudara Kristus ya kan untuk apa? Untuk membangun diri kita sendiri. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Nah ada banyak orang berkata nggak perlu bahasa roh. Ya kan? Kalau menurut saya saudara perlu nggak kuat? Perlu nggak kekuatan? Saudara perlu nggak membangun diri saudara? Perlu dong. Nah salah satu yang namanya saudara fasilitas berkat yang Tuhan berikan, pemberian yang Tuhan sediakan, yaitu apa? Karunia berbahasa roh. Katakan amin. Yang kedua adalah karunia bahasa roh di tengah-tengah jemaat. Ayat yang kelima kita baca. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Paulus suka kok. Ya kan? Suka berbahasa roh. Ya kan? Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat.
Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Saudara harus perhatikan di sini ya. Banyak orang berpikirnya begini. Paulus itu juga menentang. Yang penting nubuat bukan bahasa roh. Paulus di sini tidak mempertentangkan. Tetapi Paulus sedang menjelaskan, saudaraku. Dia tidak melihat bahwa berbahasa roh itu sesuatu yang negatif. Dia sedang mengatakan satu perbandingan, bukan pertentangan. Ya kan? Di mana nubuat itu lebih baik karena itu akan membangun jemaat. Tetapi saat saudara berbahasa roh, saudara bisa membangun diri sendiri. Saudara bisa membangun sendiri. Saudara bisa membangun orang. Saudara bisa menguatkan orang lain. Setelah saudara dirinya sudah kuat. Katakan amin saudara. Salah satunya saudara bisa berbahasa roh. Nah, saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ya, mengerti, katakan amin, ya kan? Nah, coba kita baca dalam Roma 8 ayat 26, saudaraku. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, saya melihat di sini saudara tentang fellowship. Ya kan? Fellowship dengan Allah itu harus dengan roh. Nah, Roh Kudus berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di sini kita bisa melihat bahwa komunikasi di dalam roh tidak bisa diungkapkan lewat kata-kata. Nah, bahasa roh yang bisa menjadi alat komunikasi di mana kita bisa berdoa di dalam roh dan bersama dengan Roh Kudus. Katakan amin. Saya sangat dorong saudara untuk bisa berbahasa roh. Katakan amin. Nah, ada 4 hal yang saya mau jelaskan secara cepat. Ya kan? Mengapa kok kita sulit berbahasa roh? Saudara ada yang punya kerinduan. Pak, aku punya kerinduan. Tapi kok tidak? Kok aku belum dapet ya? Bagaimana? Coba saudara lihat sini. Ini ada 4 yang menghalangi. Yang pertama, saya pakai istilah bahasa Inggris ya. Overthinking. Saudara tahu overthinking? Ini orang overthinking. Ya, kita lihat sini ya. Makanya di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 yang tadi kita sudah baca saudara. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Ya kan? Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saudara lihat sini. Ya kan? Manusia duniawi yang hidup secara daging tidak bisa menerima apa yang berasal dari roh Allah. Yaitu karunia Roh Kudus ini saudaraku. Kita tidak akan dapat memahami. Kita tidak akan bisa dapat menerima yang namanya bahasa roh. Kalau kita terlalu banyak mikir hal-hal yang salah. Hal-hal yang negatif tentang bahasa roh. Yang kita dengar dari pendeta-pendeta. Yang menentang bahasa roh. Padahal kita sendiri ingin berbahasa roh. Saya bisa mengerti sih, katakan amin. Saya sih sangat ini kan. Nggak usah pikir-pikir yang terlalu banyak. Gini. Tak kalau gini. Karena kelemahan kita. Kenapa kita tidak hidupnya nggak tenang, nggak ada damai sejahtera. Terlalu banyak mikir, overthinking gitu loh. Yang nggak dipikirin orang, yang nggak mungkin terjadi, itu yang kita pikirin terus. Sehingga muncul. Ini yang namanya ini yang nggak mencegah. Ini salah satu halangan seseorang itu memiliki iman dan pengharapan. Makanya bahasa roh kan perlu iman. Coba saudara mulai belajar percaya sama Tuhan dan firman-Nya. Katakan amin. Ya, dia mau sediakan bahasa roh buat saudara. Dia mau memberikan Roh Kudus buat saudara. Katakan amin. Yang kedua, apa yang menghalangi kita? Ya saudara, sehingga kita tidak berbahasa roh. Kesombongan, keangkuhan. Bahasa roh adalah bahasa kerendahan hati sebenarnya. Makin banyak kita berbahasa roh. Saudara, sebenarnya itu bahasa yang membuat kita rendah hati. Bahasa penyerahan diri kepada Tuhan. Saya bilang ini bahasa emptiness ya.
kosong, kita kosongkan, kita hilangkan deh. Kosong tuh nggak ada yang namanya istilahnya tuh kehendak pribadi, ego. Saudaraku, tentang supaya kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Katakan amin. Katakan amin. Ini penting. Hindari kesombongan. Yang ketiga, ketakutan. Saudara, maksudnya apa Pak? Kok ketakutan bisa membuat kita nggak berbahasa roh? Saya pernah ngalamin gitu saudara. Awal-awalnya saudara, sebelum saya penuh Roh Kudus, saya udah lihat. Saya udah ikut ibadah-ibadah pada waktu itu ada satu hamba Tuhan ya, Pak Damaris ya, Om Damaris itu bahasa roh. Wow, aku tuh orang-orang berbahasa roh gitu. Memang saya takut gitu loh. Kalau saya ikutin, jangan-jangan nanti aku kesurupan, nanti aku kesetanan, takut aku kerasukan lagi. Gimana ini kalau aku ikut bahasa roh? Dulu ada pikiran-pikiran seperti itu. Mungkin benar-benar aku bahasa roh nanti gimana dong, gimana? Tapi saya dapetin saudaraku. Lukas 11 ayat 13 katakan begini. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan amin. Tuhan katakan, Yesus katakan, adakah kamu yang jahat, anakmu minta roti, tidak mungkinlah kamu kasih batu sama dia. Ya kan, anakmu minta ikan, tidak mungkin kamu kasih ular kan. Apalagi Bapamu yang di sorga. Ya kan, dia akan berikan kamu. Kalau kamu minta Roh Kudus dipenuhi, tidak mungkin setan yang datang. Gak mungkin kamu jadi kesetanan. Itu poinnya saudara Kristus. Katakan amin. Nah yang terakhir saudara Kristus. Ya kan, apa yang menghalangi kita tidak berbahasa roh? Pasif. Tidak mau mengambil keputusan. Tidak mau melangkah. Nah saudaraku, karena ada banyak orang berpikir karunia bahasa rohku itu akan datang dengan sendirinya. Enggak saudaraku. Jadi gini saudaraku, saya sih sangat praktisnya begini ya. Saudara tuh harus ada yang namanya kerinduan. Aku mau berbahasa roh. Disertai dengan apa saudara? Harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan membaptis saya dengan Roh Kudus. Ya seperti Yohanes Pembaptis katakan, ya kan? Aku baptis kamu dengan air. Dia yang akan datang setelah aku, namanya Yesus kan. Dia akan membaptis kamu dengan apa? Roh Kudus. Saudara harus punya kerinduan untuk dibaptis Roh Kudus. Tandanya adalah berbahasa roh, dipenuhi Roh Kudus. Saudara harus percaya Tuhan Yesus mau membaptis saudara dengan Roh Kudus. Katakan amin saudara. Ya kan? Nah, dari situ saudara Kristus ya kan? Ya kan? Lalu saudara harus ambil satu tindakan iman. Apa tindakan iman saudaraku? Nah, Mazmur 81 ayat 11 katakan begini. Bukalah mulutmu lebar-lebar. Aku akan apa? Membuatnya penuh. Buka mulut. Buka mulut saudara. Ya kan, buka mulut. Saudara Tuhan penuh. Ketika ada dalam hadirat Tuhan saudara. Dalam ibadah-ibadah. Saudara berada dalam hadirat Tuhan. Saudara mulai buka mulut. Saudara mulai buka mulut dan suara. Kasih suara saudara ke Tuhan. Suara yang dengan iman. Dari iman. Suara yang dengan iman. Biarlah Tuhan dari suara ini. Dia penuhi saudara dengan Roh Kudus. Katakan amin. Jadi perlu iman. Supaya Tuhan bisa menambah yang namanya makna dari suara yang saudara keluarkan dari roh ini ke mulut saudara. Nah, suara yang saudara keluarkan harus dari hati, dari roh sendiri keluarkan. Tiba-tiba dia Roh Kudus terus ngalir. Dia akan terus kayak gali gitu. Kayak kita gali air ya saudara. Awalnya gali-gali aja, gali terus. Tiba-tiba kan keluar tuh air. Waktu keluar terus, gali terus. Sampai dia melimpah airnya. Ini ada saya tutup dengan satu cerita saudaraku. Tentang seorang gadis kecil yang berdoa kepada Tuhan. Saudaraku Yesus ya. Jadi gini. Jadi seorang ayahnya ini ya kan.
mau ngajaklah gadisnya ini untuk berdoa. Ya untuk pertama kalinya, ya kan? Yang berdoa sama ayahnya. Jadi ayahnya ini mulai pimpin doa dulu saudara. Doa. Selesai dia suruh gadis kecilnya ini saudara. Nak, kamu doa yo, kamu doa sendiri. Kamu doakan segala macam. Ayahnya saudara berusaha untuk dengar baik-baik seruan doa gadis kecilnya ini saudaraku. Dan ternyata gadis kecilnya ini saudaraku yang Kristus cuman menyebut huruf-huruf abjad dalam doanya. Doanya apa saudara tahu begini? A, B, C, D, E, F, G. Bapaknya bingung gitu. Bapaknya bingung, kok doanya A, B, C, D, F, G. Sudah, besok ya diamlah deh. Besok diajak lagi saudara doa bapaknya ini. Bapaknya mulai doain dia, doain mamanya, doain semua segala macam. Disuruhlah anak gadisnya dia kecil ini. Doalah nak, karena kamu doa ya. Saudara tahu, doanya waktu dia mulai doa. Bapa dalam nama Yesus. A, B, C, D, E, F. Abjad aja saudara. Lalu selesai doa, bapaknya tanya sama si gadis kecilnya ini. Nak, bapak mau cepet aja mau nanya nih sama kamu. Ya, kenapa kok kamu hanya nyebut A, B, C, D, G, E, F? Kok kamu cuma nyebut abjad dalam doa? A, B, C. Doa bukan gitu. Saudara tahu gak jawaban anak kecil ini, gadis kecil ini? Dia bilang begini. Pak, saya berdoa. Saya memberikan kepada Tuhan huruf-huruf A, B, C, D, E, F, G, H. Sebab saya percaya Tuhan akan menyusun kata-kata doa saya sebagaimana kehendaknya dari abjad itu. Saudara ngerti? Seperti itulah bahasa roh. Bahasa roh kita cuma keluarin suara dengan iman. Saat itulah Roh Kudus akan memenuhi kita. Dia akan menambahi makna artinya kepada kita. Dan dia akan bawa kita doa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin saudara. Ini doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Roma 8:27. Yang membuat kita bisa berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga doa kita menjadi doa yang penuh kuasa. Adalah apa? Roh Kudus. Saat kita menyerahkan apa? Suara kita. Seperti si gadis kecil. Dia cuma berkata A, B, C. Kalau kita syalabakasya. Ora bakasini mila bala 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 bala. Ora bala. Tiba-tiba kita cuma begitu orang kita serahkan suara kita. Tapi kita percaya dengan iman. Dengan iman. Kita serahkan ke Tuhan suara kita. Tiba-tiba Roh Kudus. Tiba-tiba kita bisa nangis. Saya bisa nangis. Tiba-tiba bisa kepikiran akal ini kan segala. Saya serahkan akal budi. Tiba-tiba ayo doa pakai akal budi. Doain si A. Doain si B. Bahasa roh lagi. Terus Roh Kudus bilang, kamu doa untuk aku mau beri sesuatu buat kamu. Ayo doakan. Contoh bisa, aku mau suruh kamu perluas gereja, renovasi gereja. Kamu harus pergi ke sini. Ayo doa. Doa pakai bahasa akal budi. Doa pakai bahasa budi. Bahasa roh lagi. Ketika saudara berdoa dengan bahasa roh. Saudara sebenarnya sedang kasih suara dari roh yang ada imannya ke Tuhan. Nanti Roh Kudus pak penuhi. Disitulah saudara akan lihat. Satu hubungan yang begitu mengasihkan dengan Tuhan. Saya ngerti sini katakan amin. Bahkan kitab Yesaya berkata orang yang berlogat ganjil atau berbahasa roh itu maksudnya. Ya kan? Dia akan dapatkan peristirahatan. Tenang, lega gitu. Saya bisa tenang, relax, rest. Saat saudara berbahasa roh. Katakan amin. Katakan amin. Tiba-tiba ada saat seperti ada holy boldness. Ada keberanian yang kudus. Ketika saudara sedang mengalami ketakutan untuk hadapi. Untuk ketemu seorang. Atau hadapi suatu.
atau ngalami sesuatu, saudaraku, dia tahu yang di dalam kita. Saudara, jauh lebih tahu dibanding daripada kita. Oleh karena itu saudaraku, hari ini kalau saudara mau berbahasa roh, Roh Kudus ada dalam roh saudara, ada dalam hati saudara. Bagian saudara adalah apa? Percaya sama Tuhan, percaya sama firman-Nya. Tidak mungkin saudara berbahasa roh yang diberikan oleh Tuhan itu adalah roh jahat, supaya saudara kesetanan. Dan ketika saudara bilang, Tuhan berikan aku Roh Kudus-Mu, penuhi aku supaya aku bisa ada aliran air yang mengalir keluar dari mulutku dalam rupa bahasa roh. Dan saudara, hari ini saya mau berdoa buat saudara. Tutup mata saudaraku, tutup matanya. Mari saudara mulai buka suaranya. Syalamana malabalabalabalabala. Syalabalabalabalabalabalabalabalabala. Penuhi ya Tuhan, penuhi anak-anakmu ini. Jamah lidah mereka. Terus saudara buka suaranya. Buka suaranya berbahasa roh sekarang. Dalam nama Yesus. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus, yes. Oh ya penuh. Terima dalam nama Yesus. Saudara tumpahkan tangan di kepalanya, pegang kepalanya, pegang dalam nama Yesus. Pegang kepalanya dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh, buka suaranya. Tuhan terima kasih. Kami sadar, kami tahu bahwa kami bisa berdoa. Kami ingin berdoa. Kami bisa berdoa. Kami bisa nikmati doa karena Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Oleh karena itu ya Roh Kudus, pimpin dan bawa setiap kami itu bisa punya kerinduan berdoa. Ya Tuhan, punya kebisaan berdoa. Ya karena Engkau yang memimpin kami. Kadang kami tidak tahu apa yang harus kami doakan. Tapi Engkau berdoa buat kami dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan lihat keadaan anak-anak-Mu. Mungkin saudara hari-hari ini tidak bisa tahu apalagi harus aku doakan. Bahasa roh saudara. Berbahasa roh saudara. Ketika kau berbahasa roh, rohmu bicara dengan roh Allah. Yes. Kau akan dapatkan kekuatan, rohmu kuat, jiwamu kuat, tubuhmu sehat. Terima kasih segar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bungkus anak-anakmu semua dan kuasa darahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati Tuhan. Ya Tuhan, iman anak-anakmu rohani. Dengan berkat rohani, berkat jasmani sehat, kuat, umur panjang. Kau berkati hubungan dan kau berkati keuangan anak-anakmu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kita berdoa, haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Ini hamba-Mu, Roh Kudus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persaudaraan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dulu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan dari darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persaudaraan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Yesus, beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, Ku beri syukur. beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, bungkuslah anak-anakmu semua dan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup anak-anak-Mu. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan membawa persembahan untuk melayanan menara doa dan gereja di tempat ini. Tuhan memberkati mereka dengan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan buat mereka. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.